Shalom Tuhan yang terkasih, kembali di dalam ibadah minggu bersama GPI Manado. Mari saya mengajak kita semua, umat Tuhan yang terkasih, untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita, untuk kita datang mendengarkan firman Tuhan dan menaikkan setiap puji-pujian kita. Namun sebelumnya, mari saya mengajak kita semua untuk bersatu sejenak. Bapa, kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur jika kami boleh berkumpul kembali Tuhan, dan kami boleh beribadah bersekutu dengan Engkau ya Tuhan, walaupun melalui online Tuhan. Tapi kami bersyukur kami masih boleh memuji, kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, urapi kami, hati pikiran kami, untuk kami boleh layak datang di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan ibadah kami hari ini ke dalam nama Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan pujian. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang hidupku. Umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di ibadah saat ini mari kita akan bersama-sama merenungkan dan belajar tentang firman Tuhan. Kita akan terus melanjutkan pertemuan kita di dalam kitab 1 Tesalonika di dalam
hal ini di 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur di saat ini kami kembali lagi untuk beribadah di hadapan-Mu di ibadah minggu saat ini. Ya Tuhan, biarlah kami yang menonton, kami yang berkumpul beribadah secara online boleh terus dikuatkan dan diberikan suatu pengilhaman di mana kami boleh mengerti firman Tuhan dengan begitu baik dan kami boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, bagi abdi-Mu yang mewartakan firman Tuhan, kiranya Engkau berkenan menuntun dia di dalam dia mengabarkan tentang firman Tuhan di dalam kitab 1 Tesalonika ini. Ya Tuhan, inilah doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya akan membacakan untuk saudara-saudara sekalian, umat Tuhan, di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Dan yang menjadi tema pertemuan kita saat ini adalah hiduplah kudus dalam nama Tuhan. Dari LAI memberikan judul nasihat supaya hidup kudus. Sekali lagi di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Tuhan. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Tuhan, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Tuhan yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu diteruskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Tuhan. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu saudara-saudara supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tema kita hari ini adalah hidup kudus dalam nama Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini ada petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh para rasul kepada gereja atau orang-orang percaya di Tesalonika, di mana pada saat itu lingkungan sekitar mereka mengharuskan mereka untuk hidup kudus, tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Oleh karena orang-orang yang belum percaya kepada Kristus, oleh karena kebudayaan pada waktu itu adalah kebudayaan yang tidak lagi mengindahkan tindakan untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, tindakan yang tidak mau taat kepada Tuhan, tidak mau percaya kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu, Rasul Paulus memberikan suatu kekuatan, memberikan suatu petunjuk, pedoman hidup di dalam Kristus, yakni mereka harus hidup kudus sebagai pertanggungjawaban mereka yang telah menjadi orang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi setiap orang Kristen, khususnya orang Tesalonika yang baru percaya, harus hidup kudus di hadapan Tuhan dalam keadaan apapun. Seperti yang sudah dijelaskan dalam khotbah sebelumnya, walaupun mereka mengalami suatu penganiayaan, tekanan hidup, keadaan yang tidak menyenangkan, mereka harus tetap bertanggung jawab untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, secara etimologi atau istilah kata
Dari kata kudus ini dalam bahasa Ibrani-nya yaitu kadosh, yang berarti naik lebih tinggi atau di atas rata-rata. Jadi orang yang hidup kudus adalah orang yang tingkat kehidupannya lebih tinggi atau lain daripada yang lain, yang hidupnya biasa-biasa atau hidupnya yang tidak melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Jadi hidup kudus atau kados ini, dia melakukan pemikiran dan tindakannya di atas rata-rata dan tidak mau melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa adanya suatu kalimat perintah, yaitu kamu harus hidup supaya berkenan kepada Tuhan. Itu dijelaskan di ayat yang pertama, langsung dijelaskan atau diutarakan oleh Rasul Paulus. Kemudian di ayat yang ketiga, karena inilah kehendak Tuhan pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Jadi saudara-saudara, pengudusan terhadap umat pilihan Tuhan, pengudusan terhadap orang-orang yang percaya kepada Tuhan merupakan kehendak Tuhan yang dia tetapkan di dalam kekekalan. Tuhan memanggil setiap orang yang percaya, Tuhan memanggil setiap orang yang mau sujud taat menyembah Dia, bukan untuk melakukan apa yang cemar. Ini adalah implikasinya bahwa orang yang percaya, orang yang mau tunduk kepada Tuhan, khususnya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka, adalah melakukan atau melaksanakan tindakan untuk hidup kudus, untuk hidup lain daripada yang lain, untuk tidak sama seperti yang dunia tawarkan. Karena hidup kudus adalah hidup di atas rata-rata yang mau untuk melaksanakan firman. Setelah menerima firman itu, melakukannya, menghayatinya, mengimaninya sebagai satu-satunya pedoman kehidupan, khususnya bagi orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Di sini juga dikatakan di ayat yang ke-8, karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Tuhan yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepadamu. Ini adalah suatu ucapan atau pewartaan yang keras, saudara, di mana ada suatu dampak jikalau kita menolak tentang Tuhan. Kita menolak tentang kasih Kristus di dalamnya. Kalau kita menolak untuk hidup kudus, kita bukan menolak manusia, melainkan kita menolak Tuhan. Dan di dalam kitab suci juga dijelaskan, barang siapa yang tidak percaya kepada Dia yang memberikan suatu hidup yang kekal, pasti akan dibinasakan atau akan beroleh kehidupan yang tidak kita inginkan. Nah, saudara-saudara, yang dikasihi Tuhan, tentang kasih persaudaraan ayat ke-9, tidak perlu dituliskan kepadamu karena kamu sendiri telah belajar kasih untuk mengasihi dari Tuhan. Pada waktu Rasul Paulus dan juga rekan-rekan sepelayanannya memberikan suatu ujangan, memberikan suatu pedoman bahwa mereka telah belajar, mereka sudah diberikan suatu dasar iman untuk percaya, yaitu mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dulu mengasihi mereka. Mereka juga meresponnya dengan mengasihi sesama, dalam hal ini untuk hidup kudus, agar Tuhan melihat bahwa mereka benar-benar menyimpan kekuatan firman, menyimpan apa yang telah diajarkan oleh mereka oleh Rasul Paulus, dan mereka meresponinya dengan hidup kudus di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, implikasi dari hidup kudus atau hidup berbeda dengan yang dunia tawarkan adalah lebih lagi untuk bersungguh-sungguh ikut atau masuk ke dalam suatu kehidupan yang beriman kepada Tuhan dan memanfaatkan atau membuahkan iman itu di dalam berbuat baik kepada sesama, di dalam meresponi iman kepercayaan, meresponi kasih Tuhan, meresponi anugerah Tuhan dengan buah perbuatan baik. Bukan berbuat baik dan untuk mendapatkan suatu hal yang baik mengenai kekekalan, tetapi respon kita kepada Tuhan oleh karena kasih karunia-Nya, kita meresponnya dengan suatu buah, yaitu berbuat baik, yaitu mengasihi sesama, walaupun kita dalam kondisi apapun, termasuk dalam pergumulan, termasuk dalam hidup yang tidak enak sebenarnya, yang
sebenarnya melawan kehendak kita, sebenarnya melawan emosi kita, yang sebenarnya melawan pikiran kita, yang sebenarnya kita ingin hidup enak, saudara. Apa yang ditawarkan oleh dunia sebenarnya secara hawa nafsu kita menginginkannya, tetapi kalau orang yang sudah hidup di dalam Tuhan, hidup kudus di dalam Tuhan, maka mereka tidak mau menerima itu. Mereka mau bersungguh-sungguh untuk hidup di dalam Tuhan, walaupun di dalam kondisi yang seperti saya bilang tadi, pergumulan dan juga hidup yang akan mengalami berbagai tantangan di dalam kehidupan mereka. Orang yang sudah hidup kudus adalah orang yang terus mengalami rahmat Tuhan, orang yang terus merasakan kasih Tuhan, yang selalu mau mengucap syukur kepada Tuhan. Mereka meresapi juga karya Kristus melalui hidup kudus, meresapi karya Kristus yang kita baca, kita renungkan, kita belajar dalam kitab suci, khususnya di dalam Perjanjian Baru, di mana Kristus disalibkan mati untuk menebus dosa manusia, dan kita meresapi karya Kristus itu dan meresponinya dengan hidup kudus di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita saat ini timbul suatu pertanyaan terhadap saudara dan juga saya. Apakah kita telah menjaga kekudusan hidup kita, khususnya di zaman yang serba canggih ini, zaman yang memudahkan kita untuk memikirkan segala sesuatu dan tidak sampai sepersekian detik kita mampu untuk mendapatkannya. Apalagi dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, media sosial yang berjibun di mana-mana, media sosial yang mempunyai aplikasi yang mampu untuk meresap, mampu untuk memahami emosi kita, memahami pemikiran kita. Seringkali kita mencurahkan hati isi pikiran kita di dalam media sosial, melalui Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Tetapi kita jarang untuk meresponi kasih Tuhan. Kita jarang untuk berkomunikasi lewat Tuhan. Kita kadang-kala terkadang tidak mau mencurahkan setiap pergumulan permasalahan kita kepada Tuhan, tetapi kita mencurahkan semuanya ke dalam teknologi. Kita diperbudak oleh teknologi. Bukan berarti teknologi itu buruk, tetapi paradigma atau pola pikir kita yang membuat teknologi sebenarnya salah. Padahal teknologi hanya sebagai instrumen atau alat agar kita menggunakan itu demi kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, dengan berbagai macam hal yang terjadi di dalam kehidupan ini, khususnya terkait dengan kekudusan hidup kita, aspek-aspek moralitas, perbuatan-perbuatan yang kita hadapi, perbuatan-perbuatan atau peristiwa, realita, fenomena yang kita lihat di dalam kehidupan sekarang ini, apakah telah mencerminkan manusia atau orang percaya sekalipun hidup di dalam kekudusan? Menjadi suatu pergumulan kita bersama bahwa hal-hal tersebut masih terus menjadi suatu gejala. Hal-hal tersebut telah menjadi realita yang seringkali tidak sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam kitab suci, di mana berbagai macam kejadian amoral, kejadian hal-hal yang tidak lagi mengutamakan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan, khususnya terhadap anak muda dan juga setiap anggota gereja umat Tuhan. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan kita untuk mampu melihat bahwa kita dapat menjaga kekudusan hidup kita adalah tuntunan Tuhan yang membimbing kita untuk hidup kudus di hadapannya. Untuk hidup kudus di hadapannya di dalam kita menjalani hidup kita sehari-hari. Baik sebagai pelayan Tuhan sekalipun, orang yang bekerja di dalam suatu perusahaan, orang yang sementara bersekolah, mengejar pendidikan, yang bekerja di pemerintahan, karyawan swasta, apapun profesi, kita yang hidup sehari-hari terus memerlukan tuntunan Tuhan dan juga bimbingan dari Roh Kudus agar kita tetap hidup kudus di hadapannya. Oleh karena kita harus berdoa agar dimampukan untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Sekarang timbul pertanyaan berikut. Bagaimana kita hidup kudus di hadapan Tuhan di tengah berbagai macam yang seperti dikatakan tadi,
kemajuan teknologi atau kemajuan pengetahuan, tawaran-tawaran dunia, tawaran-tawaran dari materialistik yang seringkali secara sadar maupun tidak sadar menjerumuskan kita untuk tidak lagi hidup kudus di hadapan Tuhan. Bagaimana kita hidup kudus? Pertama, hidup dalam takut dan hormat akan Tuhan. Kalau kita membuka Ibrani pasal 12 ayat 28, dikatakan di dalam Ibrani pasal 12 ayat 28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Hidup kudus di hadapan Tuhan adalah mengucap syukur, beribadah kepada Tuhan menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kalau kita mengucap syukur dan kita menyembah Tuhan melalui ibadah yang layak, ibadah yang berkenan kepadanya, ibadah yang penuh hormat dan takut, itulah salah satu cara agar kita bisa menikmati rahmat Tuhan melalui hidup kudus di hadapannya. Selain itu, kita belajar firman Tuhan melalui pendidikan untuk belajar kitab suci, melalui pendalaman atau Bible study, perenungan firman Tuhan yang juga kita bisa temukan di media sosial, sharing firman Tuhan, quotes tentang firman Tuhan, renungan harian yang menguatkan hati saudara dan saya. Belajar firman Tuhan. Belajar firman Tuhan itu dikarenakan firman adalah ilham dari Tuhan, pewahyuan dari Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, yang dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jika kita mau hidup kudus di hadapan Tuhan, belajar firman Tuhan, mendapatkan pendidikan tentang kitab suci, mengajar, dan melalui kita belajar, kita juga dibukakan kesalahan dan diperbaiki kesalahan itu melalui pembelajaran firman Tuhan. Hal ini sangat penting di dalam ranah kita untuk mengenal Tuhan dan hidup kudus di hadapannya. Ketiga, memperbarui pikiran dengan firman. Jadi di dalamnya akan ada suatu transformasi pikiran kita dari pikiran yang tidak mau mengenal Tuhan dan mengalaminya menjadi mau rindu, haus untuk mengenal Tuhan, mau untuk mengalami Tuhan di dalam firman-Nya. Sebagaimana dikatakan dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Tuhan, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Ini adalah suatu cara, yaitu transformasi pikiran hanya dengan firman Tuhan. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Kita diciptakan oleh Tuhan memiliki kapasitas untuk mengerti kebenaran melalui pikiran kita, melalui cara bernalar, logika, rasio kita. Tetapi rasio kita yang sudah tercemar oleh karena dosa ditransformasikan, dibaharui oleh firman Tuhan, di mana kehendak Tuhanlah yang merasuk pikiran dan hati kita untuk mampu membedakan apa yang baik, apa yang boleh kita lakukan dan berkenan kepada Tuhan yang sempurna. Dalam membaharui pikiran firman Tuhan, kita ditransformasi, kita diubah, artinya menyeberang dari dunia yang penuh gelap ini di dalam, seperti yang di kitab suci sering nyatakan, dari dunia yang tidak mau untuk mengenal Tuhan, naik ke tempat yang lebih tinggi, yaitu tempat di mana firman itu ada. Sekalipun kita hidup di dunia, tetapi kita terus dituntut untuk berjuang, untuk bersikap sama seperti yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Kemudian yang terakhir, yaitu keempat, fokus pada karakter Tuhan dan bukan pada peraturan. Maksudnya adalah karena peraturan, dengan kita tahu di dalam perjanjian lama yang kemudian diadopsi di awal perjanjian baru, di mana terdapat kita mengenal
para ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam-imam yang sangat menguasai Perjanjian Lama atau menguasai Taurat. Kata demi kata mereka tahu aturan-aturan yang mereka kembangkan dari kitab Musa, tetapi mereka hanya terjebak dalam tanda petik di dalam peraturan hukum yang pada saat yang sama mereka tidak mau menghidupinya, mereka tidak mau ditransformasi oleh aturan-aturan itu karena mereka tidak berfokus pada karakter tentang Tuhan. Karena peraturan mematikan, tetapi karakter pentingnya ini yaitu tetapi karakter dan kasih karunia dari Tuhanlah yang memampukan setiap orang percaya untuk hidup kudus. Hukum memberikan engkau gambaran tentang kesucian atau kekudusan, tetapi anugerahlah yang memberikan engkau, yang memberikan saudara dan saya suatu kuasa atau suatu tenaga untuk menghidupi kekudusan tersebut. Aturan-aturan atau hukum Taurat misalnya sama seperti cermin. Kalau di dalam diri kita ada kotor, kita pakai pakaian kotor, kemudian kita bercermin di hadapan cermin. Kalau pakai cara hukum Taurat, kita hanya mengetahui bahwa ada kotor di depan cermin, di depan kaca, tetapi kita tidak bisa berbuat apa-apa di depan kaca. Kalau kita lap kaca tersebut, membersihkan kaca tersebut bersih, tetapi diri kita tetap tidak bersih. Pakaian kita tetap kotor, karena yang kita bersihkan adalah cermin. Karena yang kita fokuskan adalah hukum Taurat, karena yang kita fokuskan hanya hukum Taurat yang tidak bisa diubah. Tetapi kalau kita membersihkan diri kita, dikatakan bahwa kalau kita menghidupi kuasa yang telah diberikan oleh Tuhan, maka kita bisa menghidupi untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Sekali lagi, hukum memberikan engkau gambaran tentang kekudusan, tetapi anugerah Tuhanlah yang memberikan engkau kuasa untuk hidup di dalam kekudusan atau hidup kudus. Seperti yang dibedakan oleh Rasul Paulus, yaitu hukum Taurat dan juga anugerah yang dibedakan oleh Martin Luther, seorang bapak reformator, yaitu kita tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat, tetapi hidup di bawah kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan memberikan perintah, maka Dia juga pada saat yang sama memberikan kasih karunia-Nya agar kita mampu melakukan perintahnya, yaitu kuduslah kamu, sebab aku kudus. Implikasi di dalam firman kita adalah memiliki suatu buah. Kalau kita sudah hidup kudus di dalam Tuhan, bukan berarti kita merasa suci sendiri, kemudian kita merasa paling benar, tidak. Tetapi buah dari hidup kudus adalah mengasihi sesama, berbuat baik terhadap sesama, hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar, dan juga mau untuk menyatakan kasih Kristus di mana saja. Kita tidak menjadi eksklusif, tetapi justru setiap orang yang hidup kudus mampu untuk menyatakan kasih Kristus terhadap sesama. Tidak hidup sendirian, tidak hidup eksklusif merasa paling benar, tetapi menyatakan kasih Kristus. Orang yang hidup kudus pasti mengalami rahmat Tuhan untuk hidup terus di dalam Kristus. Kiranya firman ini menguatkan kita di tengah situasi dan pergumulan saudara dan saya, khususnya menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kita terus berdoa kepada Tuhan agar hal-hal demikian berangsur-angsur pulih dan kita bisa hidup lebih baik lagi, hidup kudus di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman di saat ini di dalam kitab 1 Tesalonika. Ada begitu banyak hal yang kami pelajari ya Tuhan, di mana kami dituntut untuk hidup kudus sebagai bagian dari kasih karunia dan anugerah kebenaran yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, berbelas kasihlah kepada kami agar kami terus dibaharui oleh Roh Kudus, oleh pikiran, dan kami boleh mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan seperti yang dinyatakan di dalam kitab suci. Ya Tuhan, biarlah kami tidak semakin eksklusif atau tidak semakin merasa benar oleh karena kami percaya kepada Kristus,
tetapi biarlah diri kami boleh memancarkan nilai-nilai kekristenan seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada sesama kami. Seperti kami mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihi kami, dan begitu pun kami boleh untuk mengasihi sesama, menyatakan kebenaran tentang kasih Kristus. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa buat umat Tuhan yang selalu setia untuk mengikuti ibadah GPI Manado secara online. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan kepada anggota gereja, simpatisan umat Tuhan di dalam kehidupan mereka, baik di dalam keluarga, kehidupan bermasyarakat, khususnya bergereja. Ya Tuhan, biarlah di dalam pergumulan mereka Tuhan memberikan suatu hikmat pengenalan yang benar akan firman Tuhan, dan juga Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, kesejahteraan kepada mereka ya Tuhan, kepada setiap anggota gereja umat Tuhan yang mengikuti ataupun di mana saja ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk tenaga kesehatan yang terus berjuang untuk memberikan perawatan yang terbaik kepada pasien yang terkena COVID-19. Kami juga tahu dan yakin ya Tuhan, ini semua bagian dari rencana Tuhan. Kami tidak memungkiri kedaulatan Tuhanlah masih di dalam hal-hal yang terjadi, khususnya terkait dengan pandemi COVID-19. Tuhan memberikan kekuatan, ketabahan, penghiburan kepada pasien-pasien yang terkena COVID-19, dan juga memberikan kekuatan, ketabahan, selalu memberikan kemampuan kepada tenaga kesehatan yang terus berjuang untuk memberikan perawatan yang terbaik kepada pasien. Biarlah Tuhan memberikan kemampuan kepada para dokter, tenaga kesehatan, agar mereka terus diberkati oleh Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat gereja-gereja yang ada di Sulawesi Utara, khususnya di Kota Manado. Biarlah satu kesatuan hati di dalam Kristus sebagai kepala gereja, memberikan gereja-gereja ini suatu program, bukan saja sekedar program, tetapi program yang mampu memberikan, atau program gereja yang terus mempertumbuhkan iman setiap anggota gereja dan juga para majelis, memberikan suatu penghayatan tentang Tuhan Yesus yang memberikan teladan bagi setiap orang. Ya Tuhan, biarlah pengajaran, pendidikan yang Alkitabiah Tuhan berikan dan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan bergereja. Bapa dalam surga, inilah permohonan kami, inilah doa syafaat kami, dan kiranya Tuhanlah yang mendengar, dan semua ini ada dalam kehendak Tuhan. Doa ini ya Tuhan akan kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah online di hari Minggu ini di GPI Manado. Sebelum itu mari kita mengakhiri, kita menerima berkat Tuhan. Kita menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah perenungan firman Tuhan, ibadah di GPI Manado hari Minggu ini. Kiranya ibadah ini boleh menjadi berkat bagi sesama, di dalam kita terus bertumbuh untuk mengenal Tuhan. Nah, umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah ibadah. Tetap jaga kesehatan, tetap memakai masker kalau keluar rumah atau beraktivitas, dan jaga jarak. Kiranya Tuhan terus menolong dan menguatkan kita. Terima kasih, salam sejahtera, Soli Deo Gloria.